Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Luar biasa, penuh semangat. Yes, sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing dan doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapa hari ini yang tidak masuk anak-anakku? Masuk semua ya? Alhamdulillah, kalian hebat, penuh semangat. Hari ini kita akan belajar dengan sangat menyenangkan. Kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dengan judul Cita-citaku. Dan hari ini adalah agar kalian dapat mengidentifikasikan ciri-ciri puisi dengan benar dan dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Selain itu, kita akan belajar mengenai siklus makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan kita. Mengenai aku dan cita-citaku, Ibu ingin bertanya, apakah kalian mempunyai cita-cita? Coba angkat tangan siapa yang mempunyai cita-cita. Lalu, cita-cita kalian apa? Apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi apa di suatu hari? Nah, mari kita belajar bersama tentang cita-citaku. Dari gambar yang telah kalian lihat, Ibu ingin bertanya, apakah cita-cita kalian? Apakah ada yang ingin menjadi seperti yang digambar tadi? Wah, bagus sekali Chandra. Jika Chandra ingin menjadi pilot, maka Chandra harus rajin belajar dan tidak suka membolos ya. Belajar yang rajin dan sungguh-sungguh supaya cita-cita Chandra tercapai. Amin. Nah, kali ini Ibu akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Cita-citaku. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih bagi. Aku akan bisa mencapai cita-citaku. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku tanggung tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Itu tadi puisi yang berjudul Cita-citaku. Nah, teks yang berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut dengan puisi. Nah, apa itu puisi dan apa saja ciri-cirinya? Perhatikan bagian-bagian teks puisi yang dibaca, kemudian diskusikan ciri-ciri teks tersebut sebagai panduan menemukan ciri-cirinya. Kamu dapat menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian menemukan bahwa kata teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Kemudian, di sini ada 8 baris. Nah, setiap baris itu tersusun dari kumpulan kata-kata. Berarti, ya pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kalian menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Oh iya, kalian menemukan ya baris-baris itu terkumpul menjadi beberapa bagian, yaitu terdiri dari 2 bagian. Masing-masing bagian memiliki 4 baris. Kemudian sekarang bagian kedua. Ada A, U, A, U. Jadi setiap bait ini memiliki huruf konsonan vokal A, U, A, U. Selanjutnya, apakah kalian menemukan keteraturan bunyi vokal pada bait terakhir? Dalam setiap baris, kita menemukan bunyi terakhir dari kata tersebut berselang-seling, yaitu bunyi tunjukkan keteraturan itu yaitu A, U, A, U. Selanjutnya, keteraturan itu ada pada bait pertama, yaitu pada setiap akhir kata atau setiap baris yang terdiri dari huruf vokal A, U. Begitu dengan pada bagian kedua.
yaitu A, U, sehingga penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas bait-bait. Setiap bait terdiri dari 4 baris puisi. Puisi memiliki rima akhir yaitu A, B, A, B. Biar puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut dengan baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait. Nah, ciri-ciri dari puisi adalah yang pertama adalah pengarangnya tidak diketahui. Yang kedua, tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama. Yang ketiga, berkembang secara lisan dan tertulis. Dan yang keempat, gaya bahasanya dinamis atau berubah-ubah. Yang terakhir, isinya tentang kehidupan pada umumnya. Ayo kita berlatih mengenai baris-baris puisi yang disusun secara acak, kemudian disusun menjadi bait puisi. Nah, susunlah baris-baris puisi tersebut menjadi bait puisi. Kalimat puisi yang acak itu ternyata memiliki rima yang sama, yaitu UU. Nah, rima yang sama itu disebut dengan rima rangkai, jadi kalian bisa mengubah susunannya sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kalian. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang siklus makhluk hidup. Ayo, coba diamati. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Lalu bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Coba diperhatikan pada gambar tersebut. Pada gambar pertama terdapat seekor kucing bersama 2 anaknya. Lalu terdapat seekor hewan kelinci bersama anaknya, dan yang terakhir yaitu gambar seorang ayam dengan anaknya. Lalu coba kalian bayangkan bagaimana siklus makhluk hidup itu dapat hidup dengan gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak hingga menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahap-tahapan pertumbuhan hewan tersebut. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Selain bertambah besar saja, hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, dan ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tubuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Lalu, buatlah kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 orang, lalu amatilah hewan-hewan peliharaan tersebut. Setelah mengamati hewan tersebut, buatlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar di atas yang terdapat pada buku ajar halaman 8. Silakan berikan nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Lalu buatlah kesimpulan tahapan siklus hidup hewan. Itu tadi penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.